Oke, balik lagi di video lanjutan dari redox, gitu ya. Jadi redox ini materi yang kompleks karena dia berurutan, gitu ya, agak panjang juga. Oke, tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Nah, di video sebelumnya itu ada pengertian mengenai reaksi redox. Nah, reaksi redox itu kan ada beberapa definisi gitu ya, ada tiga gitu. Nah, di salah satu definisi itu kita ngomongin soal aturan Bilox. Makanya untuk video kali ini kita akan fokus bahas aturan Bilox dan gimana cara menghitungnya gitu. Tipe sulit, sulit, gampang. Sulit kalau kamu ngitung tuh lambat, gampang kalau ngerti. Semua juga gitu ya. Oke. Apa namanya? Ini saya ngambil dari materi 78, kamu juga bisa download, cari aja sendiri gitu ya. Nah, karena menurut saya ini cukup oke gitu ya. Nah, eh, ini udah ada konsep redoxnya, tapi kita nggak akan bahas ini. Kita akan langsung masuk ke bilangan oksidasi. Oke. Nah, kalau dari pengertian, kalian bisa baca sendiri bilangan oksidasi itu apa. Tapi yang jelas, bilangan oksidasi itu gampangnya adalah bilangan yang melekat di apa namanya? Di suatu unsur atau eh, spesi gitu. Saya sih menyebutnya spesi ya. Ion itu sama unsur gitu lah pokoknya ada bilangannya. Gitu. Intinya dia itu melekat. Nah, awalnya emang kenapa ada bilox ya karena tiap spesi gitu ya, tiap kayak kalau kamu ngomongin kayak oh logam Al, oh ion klor gitu itu namanya spesi. Jadi itu tuh punya namanya muatan listrik. Nah, muatan listrik itu kan harus ditentukan dia itu sebenarnya berapa nilainya. Makanya itu disebut dengan bilox. Ya, intinya segitu ya. Nah, oke, biar nggak berlama-lama lagi, apa yang harus diperhatikan untuk bisa ngitung bilox? Yang pertama, kamu harus ngerti dulu ada beberapa kaidah atau aturan khusus mengenai apa namanya bilox. Pertama, ada istilah namanya unsur bebas. Nah, unsur bebas ini adalah unsur yang sendirian alias hanya satu atom. Oke, jadi hanya ada satu atom aja. Kita ngeliat yang satu beneran ya, Fe, Mn, Ca, itu kan emang udah satu atom. Kalau S8, itu kenapa disebutnya unsur bebas? Karena walaupun dia ada 8, tapi S semua. Jadi dia nggak punya teman. Intinya kayak jomblo lah gitu. Kalau jomblo itu disebut unsur bebas ya. Ya memang bebas kan jadi nggak ada dikata. Nggak, oke. Ini soal unsur. Eh ini kan P4 hanya P doang, O2 hanya O doang, N2 H2. Jadi semua yang dia cuma sendirian nggak punya teman disebut unsur bebas. Dan ini paling gampang. Kenapa? Karena nggak perlu dihitung, biloxnya selalu nol. Oke? Nah, kayak gitu. Terus untuk ion, ion itu punya biloxnya tergantung yang ditulis di atasnya. Jadi, ion itu apa sih? Ion itu adalah unsur yang punya muatan positif atau negatif. Nah, kalau ada angkanya kayak gini, ini tuh dia pangkatnya kayak gini, ini tuh disebut muatan. Nah, ion berapa biloxnya sama dengan muatan. Oke. Nah, jadi kalau CO3 2 min, maka bilox dari totalnya itu sebenarnya adalah minus 2. Kalau di sini tulis 3 min, berarti min 3. 4 min, berarti minus 4. Gitu aja ya. Oke. Itu ingat-ingat aja. Berikutnya, unsur logam. Nah, logam ini banyak. Logam itu biasanya ditaruhnya di depan. Logam itu punya biloxnya selalu positif. Jadi logam itu nggak pernah negatif. Dia selalu biloxnya positif. Yang jadi pertanyaan positif berapa kan gitu. Nah, ini sebenarnya ada contohnya banyak dan emang ini udah valid. Tapi kalau kita apalin kan ribet ya. Makanya menurut saya yang sudah pasti aja. Pertama, golongan 1A itu sudah pasti plus 1. Golongan 2A itu sudah pasti plus 2. Gitu. Dan AL itu sudah pasti plus 3. Sisanya gimana? Sisanya kayaknya nggak usah diapalin. Cukup yang ini aja. 1A kalau apal, 2A kalau apal, sama aluminium atau Al. Itu biasanya selalu plus 3. Nah, udah itu aja. Kenapa? Karena kalau misalnya yang lain itu sebenarnya bisa ditentukan nanti dari anionnya. Tapi kalau misalnya yang ini,
Itu tuh kayak udah pastilah gitu. Kayak contoh misalnya salah satu contoh logam 1A kan Na ya. Kan kalau misalnya kita cari tabel periodik, itu misalnya nih ini 1A nih. Nah ini semuanya plus 1 semua ini nilainya. Ini semuanya nilainya plus 2. Gitu. Makanya kenapa itu aja yang dihafalin. Oke, lanjut. Oh iya, sebenarnya sih gini, unsur itu bisa dibagi jadi dua. Gini, mana ya? Saya balik ke sini. Nah, tadi kan ini ya, unsur bebas ya, aturannya 0 ya. Nah, ini kita pakai ngikutin ini aja deh. Ulang aja kali ya, gitu. Pokoknya tadi yang sepanjang video sebelumnya, ituin aja. Oke. Nah, aturan ini aja, biar gampang. Aturan pertama, unsur bebas biloxnya 0. Udah tahu tadi kan, unsur bebas itu apa. Aturan kedua, bilox H itu umumnya. Umumnya itu berarti tidak selalu. Biasanya plus 1. Tapi selama dia senyawanya nggak aneh sih, sebenarnya dia selalu plus 1. Itu ingat-ingat aja. Apa bedanya yang A sama B? Kalau unsur bebas, itu dia beneran cuma sendiri. Mulai dari aturan 2, ini dia itu jenisnya masuknya ke senyawa. Senyawa itu apa? Minimal 2 unsur. Berarti dia udah bukan unsur bebas. Jadi kayak istilahnya kalau udah dalam senyawa ini, aturan kedua, itu dia itu udah masuknya senyawa gitu. Jadi plus satunya itu di mana? Kalau di dalam senyawa. Saya ambil contoh. Misalnya di sini H2O. Ini kan sebuah senyawa dari H sama O. Maka bilox H-nya udah pasti plus 1. NH3 itu senyawa. Udah pasti plus 1. Oke. Bilangan O atau bilox O itu umumnya minus 2. Umumnya minus 2. Jadi ini lagi-lagi dalam senyawa. Contoh misalnya dalam H2O kan ini ada H, ada O. Nah, nilai H-nya tadi plus 1, nilai O-nya berapa? Pasti min 2. H2SO4, oksigennya pasti minus 2. Jadi kayak diingat-ingat aja, H itu plus 1, O itu min 2. Oke? Nah, berikutnya, unsur logam itu selalu positif. Tapi yang perlu dihafalin, ingat tadi nggak semua. Cukup 1A, 2A, sama sebagian 3A sebenarnya sih. Yang paling utama sih cuma si AL-nya doang. Tapi kalau hafal semua ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Ini ada 1A, 2A, 3A. Jadi ini lagi-lagi dalam senyawa. Jadi pokoknya aturan 2 ke bawah, semuanya itu semuanya dalam senyawa. Oke. Kalau 1A plus 1, 2A itu pasti plus 2. Oke. Berikutnya, kalau ion, maka dia sesuai muatan. Contoh, di sini ada ion Fe3+. Berapa bilox Fe-nya? Ya pasti plus 3. Kalau dianya jadi plus 2, istilahnya 2 plus, maka biloxnya adalah plus 2. Gitu. Kalau dia O2 min berarti minus 2. Kalau Cl min berarti minus 1. Karena di kimia 1 itu jarang ditulis. Tuh, oke. Makanya ini kalau misalnya dia dari ion, maka tergantung muatan. Golongan 7A, kalau biasanya itu nilainya minus 1. Biasanya loh, tak pakai minyak wangi. Oke. Jadi biasanya itu dia minus 1, tapi ada tapinya. Kalau senyawa yang ada giniannya, itu tuh biner. Biner itu apa? Hanya ada 2 unsur aja. Contoh misalnya bla 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 Cl, bla 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 Br. Jadi ini tuh ada senyawa satu lagi gitu ya, X atau Y atau nggak tahu apa aja. Tapi habis itu Cl, habis itu Br. Nah itu namanya senyawa biner. Jadi cuma ada 2 unsur, si 7A sama unsur lain. Itu biasanya nilainya minus 1. Kalau ada oksigennya atau dia itu nggak biner, maka jangan ditulis minus 1. Itu perlu dihitung. Oke. Nah, ini ultimate-nya. Ada 2 ultimate. Pertama, total bilox dalam senyawa itu 0. Total bilox dalam senyawa itu 0. Kenapa seperti itu? Jadi, pokoknya kalau misalnya dia senyawanya netral, maka nanti total biloxnya harus 0. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mencari. Nanti kalau udah dicontoh pasti ngerti. Oke. Terus kemudian kalau dia itu
sebuah ion yang isinya banyak, poliatom, maka nanti totalnya itu bukan 0, tapi totalnya adalah sejumlah muatan. Kita langsung aja ke apa sih namanya? Contoh gitu ya. Ini di sini saya punya beberapa gitu ya. Oke. Kita copy dulu ke Paint. Kita kerjain di Paint aja. Saya tampilkan Paint-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita mau nentuin bilox dari unsur yang ditebelin ini. Oke. Kebanyakan kayak. Oke, ini terlalu tipis. Nah, nomor satu ada MnO2. Oke, yang ditebelin itu si Mn-nya. Gimana cara ngerjainnya? Gampang. Kan logikanya ini unsur atau bukan. Pertama gitu. Jadi itu langkahnya unsur atau bukan. Unsur atau senyawa, gampangannya. Unsur bebas ya. Oke, ini ada Mn, ada O. Berarti kan dia tidak sendirian, maka dia masuknya senyawa. Itu ya. Nah, terus kemudian kalau dia senyawa, maka kita cek lagi apa namanya? Aturannya. Saya buka aturannya aja di sini. Nah, ini. Kalau dia senyawa, totalnya 0. Oke. Kalau dia senyawa, totalnya 0. Oke, kita bikin form dulu. Mn, kalau ditambah oksigen, maka totalnya 0. Nah, Mn-nya ada 1, O-nya ada 2, jadi sini kali 2. Totalnya ini adalah 0. Kenapa seperti itu? Karena dalam, oh iya, tadi nggak diituin. Nah, itu, Mn tambah oksigen, hasilnya 0. Karena oksigennya ada 2, jadi Mn plus 2O gitu ya. Kalau 3 ya 3. Hasilnya 0. Kenapa seperti itu? Karena menurut aturan ini, aturan 7, itu biloxnya 0. Lanjut, karena biloxnya 0, maka ini harus ada salah satu yang diketahui. Nah, menurut aturan tadi, yang di sini, itu kan aturan yang ketiga kalau nggak salah. Nah, ini, bilangan oksidasi O itu biasanya min 2. Biasanya minus 2. Jadi, kita ini dihitungnya gini. Mn-nya nggak tahu, karena itu yang kita cari. Dihitungnya minus 2. Oh. Berarti ini tinggal matematika aja. Minus 4. Nah, tinggal kita pindahin ruas, plus 4. Jadi biloxnya Mn itu plus 4. Wow. Oke. Saya tahu kamu mulai bingung. Kita coba lagi. Yang gampang dulu ya. Fe2O3. Oke. Pertama, bikin aja dulu apa namanya formnya. Jadi ini kan senyawa atau bukan? Iya, senyawa karena dia ada lebih dari satu unsurnya. Jadi Fe tambah oksigen. Hasilnya berapa? 0. Kita kali 2. Nah, ini juga kali 3 karena kan ini soalnya ada 3. Terus kemudian mana yang bisa diketahui duluan? Atau mana sih yang dicari? Oke, ini kan yang dicari. Jadi kita tulis aja lagi. Nah, oksigen, ya nggak bisa ditulis oksigen lagi. Ingat aturannya, oksigen berapa sih? Oke, ternyata tadi kan nilainya minus 2. Kalau H itu plus 1. Kuncinya O sama H sih. Berarti 2Fe ditambah minus 6. 0. Terus kemudian kita pindahin ruasnya. Plus 6. Fe-nya ya, ini bagi 2 ya, berarti plus 3. Jadi bilox Fe di sini itu adalah nilainya plus 3. Gitu. Lagi. Kita ke H3PO4. Oke. H3PO4 ini senyawa atau bukan? Ya, senyawa. Karena dia nggak sendirian, ada 3 bahkan unsurnya. Jadi kita bikin formnya kayak gini. Nah, oke. Nah, sekarang mana nih yang mau dicari? Kan katanya H3P4 yang tebelin P-nya tuh. Maka ini yang dicari adalah si P-nya. Maka kita tulis P di bawah. Cuman H-nya sama O-nya harus diganti. Nah, menurut aturan, H itu tadi plus 1 kan? Aturan kedua, berarti 3 kali 1. 4 kali minus 2, karena oksigen minus 2. Nah, ini totalnya berapa? Totalnya 0. Tuh, berarti 3 tambah P tambah minus 8. Kita selesaikan dulu yang di dalam, apa itu namanya? Yang di dalam ruas kiri, berarti P ditambah
3 ditambah minus 8 berarti minus 5 ya. Nah, 0. Ini pindah ruas, plus 5. Oke, jadi kayak gitu doang, gampang kan? Nah, tuh, jadi kalau misalnya ini, itu tuh nggak sulit gitu maksudnya kalau untuk ngitung-ngitung kayak gini. Ini kayak ngitung MR aja, cuman bedanya ini ada aturannya. Kalau MR kan kita dikasih tahu angkanya. Tapi kalau misalnya ini, itu dia harus dicek lagi aturannya. Oke? Sekali lagi deh, misalnya saya punya K, eh, oh jangan K, itu ada nih MgNO3 ya, oke. Itu nomor 4 ya, oke. Nomor 4 aja. MgNO3. Nah, MgNO3 ini kita tulis aja dulu ininya. Berarti kan ada Mg, ada N, ada oksigen. Dan pasti totalnya 0 karena dia nggak sendirian. Nah, kita hitung jumlahnya. N-nya kan ada 2 karena dia dikurungin. Ingat yang dikurungin tuh di itu. Nah, si oksigen jadinya ada 6 karena aslinya 3, cuman dia dikurungin 2. Mana yang mau dicari? Yang mau dicari itu si N-nya. Tuh. Lihat sebelah kiri ya. Nah, itu ada N-nya yang ditebelin. Jadi, N-nya yang kita tulis di bawah. 2N. Oke. Nah, sekarang Mg sama O-nya berarti harus dirubah jadi angka. Dalam aturan, ini Mg itu ada di golongan 2A. Kalau mau lihat di sini juga ada di sini. Ini 2A nih. Nah, berarti dia bilosnya berapa? Plus 2. Makanya, apa namanya? Bilos ini saya ganti plus 2. Dan oksigen tadi minus 2 kan? Totalnya 0. Ini diselesaikan dulu. Plus 2 minus 12. Terus 2N. Nah, minus 12 tambah 2 berarti minus 10. Terus kita pindah ruas, plus 10. Sama-sama bagi 2, berarti plus 5. Jadi bilox N dalam senyawa MgNO3 itu plus 5. Oke, kira-kira gitu aja sih. Ini cukup panjang. Semoga sih ngerti. Ini hanya basicnya aja. Kalau kalian sering latihan, ini bisa jadi otomatis gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja. Sampai ketemu di video berikut.